Huolinger memang dibangun oleh Tang San dengan sedikit keilahian, dan dia menggunakan keilahiannya untuk memandu keilahian tongkat Dewa Api dan mensimulasikannya. Meskipun ini bukan posisi sebenarnya para dewa, tetapi dengan keberadaan sifat ilahi ini, ketika Huolinger memegang tongkat vulkan di masa depan, ia akan dapat membentuk siklusnya sendiri, yang akan sangat mengurangi konsumsi ilahi dari tongkat vulkan. Terlebih lagi, dengan keberadaan dewa ini, jika pesawat benar-benar berevolusi di masa depan, maka secara logis Huolinger dapat membangun dewanya sendiri. Dapat dikatakan bahwa Tang San menciptakan jalan ke langit untuk itu. Bahkan Huo Quan tidak dapat sepenuhnya memahami semua ini, tetapi ia dapat merasakan upaya Tang San. Manusia ini benar-benar membantu suku Huoli tanpa meminta imbalan apapun. Kontrak ini sangat berharga. Setelah Tang San bermeditasi selama 3 jam lagi, dia sadar kembali. Baginya, selain meningkatkan garis keturunan Undead Fire Phoenix, tempat ini sebenarnya tidak cocok untuk dia kultivasi. Di bawah pemeliharaan tongkat vulkan, merek garis keturunan Phoenix Api Abadi terus meningkat ke urutan ke-11, dan bahkan memiliki jejak keilahian vulkan. Biarkan kekuatan keseluruhan Tang San meningkat lagi. Ketika dia membuka matanya, Huo Quan melihat ke arahnya. Yang mulia, kamu sudah bangun. Terima kasih banyak. Huo Quan berdiri, membungkuk hormat kepada Tang San. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, aku hanya berharap para bangsawan akan menonton dan membantuku di masa depan, dan mematuhi kontrak. Ya, ini adalah kehormatan klan Huoli, dan kami akan mematuhi kontraknya. Huo Quan berkata dengan sungguh-sungguh. Tang San melirik ke arah Huolinger dan berkata, aku membangun seorang dewi untuk Nona Linger, yang mensimulasikan Dewa Api, sehingga akan membuat tongkat Dewa Api berpikir bahwa itu adalah Dewa Api untuk batas tertentu. Jika kamu mau menyerah, kamu harus membiarkannya memegang tongkat kerajaan sesegera mungkin. Dengan cara ini, adalah mungkin untuk naik ke tingkat kaisar di masa depan. Pada saat yang sama, dengan itu dalam kendali, tongkat Dewa Api telah distabilkan olehku. Seharusnya tidak mudah untuk menghancurkan keilahian. Ini akan bermanfaat bagi para bangsawan secara keseluruhan. Itu bagus. Apakah kamu benar-benar membangun dewa untuk itu? Lalu aku akan membiarkannya mengambil alih tongkat kerajaan secepat mungkin, dan menyerahkan posisi kepala klan Huoli kepada Linger. Huo Quan sangat gembira. Sebenarnya terasa sedikit barusan, tetapi setelah konfirmasi Tang San, itu menjadi lebih jelas. Jika bukan karena keberadaan jejak keilahian vulkan itu, tongkat vulkan tidak akan menjaga Huolinger seperti sekarang. Bagaimanapun, sekarang adalah pemegang tongkat kerajaan. Tang San berkata, Nona Linger membutuhkan sejumlah waktu untuk menyerap sifat ilahi. Aku memperkirakan setidaknya 3 hari, paling banyak 7 hari. Jangan ganggu, biarkan itu menyelesaikan penyerapan dengan baik. Setelah itu, yang terbaik adalah membiarkannya mundur untuk jangka waktu tertentu untuk mengkonsolidasikan sifat ilahi, untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Ya, sikap Huo Quan terhadap Tang San menjadi semakin hormat. Tang San tersenyum dan berkata, misiku telah selesai, jadi aku siap untuk pergi. Di masa depan, jika bintang Falan benar-benar dapat menjadi alam dewa, maka vulkan di alam dewa ini pasti akan datang dari klan Huoli. Apakah kamu akan pergi sekarang? Huo Quan tercengang. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, Patriark, apakah kamu tahu apakah ada ras lain sepertimu di Samudra Biru tak berujung atau tempat lain di bintang Falan? Pengaruh benua peri itu sendiri kuat dalam beberapa aspek. Huo Quan berpikir sejenak dan berkata, aku tahu ada beberapa tempat, yang kurang buruk adalah Laut Kuning yang kotor dan hantu Qinghai. Hanya saja kedua tempat ini adalah tempat mayat dan jiwa disimpan. Sedikit aneh, tapi luasnya masih kecil, tidak bisa dibandingkan dengan kita di sini. Ada 2 tempat yang bisa mirip dengan kita dalam hal tingkat energi. Salah satunya adalah Lautan Hijau Kehidupan di tenggara. Yang lainnya adalah Laut Suci di selatan. Hati Tang San bergerak sedikit. Dia tidak terlalu tertarik dengan Laut Kuning yang kotor dan Qinghai yang hantu. Dengan menghilangnya wabah laut, 2 lautan negatif kecil ini akan berangsur-angsur berkurang atau bahkan menghilang. Tapi dia sangat tertarik dengan kehidupan Laut Hijau dan Laut Suci. Jika kedua tempat ini juga bisa memberi saya inspirasi seperti sisi magma Qinghai, itu situasi yang cukup bagus. Apakah kamu tahu lokasi sebenarnya dari Laut Hijau Kehidupan dan Laut Suci?
Huo Quan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak jelas, aku hanya tahu bahwa mereka ada. Masing-masing dari mereka hidup dalam ras yang relatif kuat. Tang San sedikit mengernyit, jika itu masalahnya, itu akan lebih merepotkan. Lautan biru yang tak terbatas mencakup area yang sangat luas, dan sangat sulit ditemukan di area yang begitu luas. Meskipun dia adalah dewa laut dan dapat memobilisasi klan laut untuk menemukannya, itu akan memakan waktu. Sekarang, yang paling dia kekurangan adalah waktu. Namun, melalui induksi di suku Huoli kali ini, ia masih memiliki inspirasi besar, dan ide aslinya juga dapat mulai diimplementasikan. Oke, terima kasih. Kalau begitu aku pergi. Aku pasti akan berkunjung lagi jika ada kesempatan di masa depan. Tapi apakah aku datang atau tidak, aku pasti akan mewariskan persahabatan antara manusia dan suku Huoli kepada manusia. Tolong percaya pada janjiku. Suatu hari di masa depan, manusia akan menjadi cukup kuat, dan kemudian meminta patriark untuk mematuhi janjinya. Huo Quan membungkuk sedikit dan berkata, kami tidak akan pernah melupakan bantuanmu kepada klan Huoli. Yakinlah bahwa klan kami pasti akan menepati janji dan mematuhi kontrak. Mengucapkan selamat tinggal pada Huo Quan, merasakan suasana bebas di kota Vulkan, Tang San tidak berani tinggal lebih lama lagi dan pergi dengan tenang. Dengan kecemerlangan ilahi yang diberkati dengan tongkat Vulkan, orang-orang Huoli tidak hanya tidak memiliki risiko sifat ilahi mereka menghilang, tetapi malah akan mendapat manfaat darinya dan menjadi lebih kuat. Adapun apakah Huolinger dapat berkultivasi ke tingkat kaisar di masa depan, itu masih sangat tergantung pada keberuntungan. Ketika Tang San meninggalkan kisaran Laut Merah Magma dan kembali ke pelukan Laut Biru yang tak berujung, panas dan kekeringan secara bertahap memudar. Dia terus terbang ke kejauhan, dan setelah sekitar 1 hari, dia menemukan sebuah pulau. Di pulau kecil ini, Tang San menemukan tempat rahasia dan mulai membangun lingkaran teleportasi. Demi keamanan, dia tidak membangun susunan teleportasi langsung di dalam suku Huoli untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Bahkan jika klan Huoli bisa dipercaya, bagaimana jika Kekaisaran Richen melakukan sesuatu terhadap klan Huoli di masa depan? Mencari lingkaran teleportasi yang dia tinggalkan, itu juga merepotkan. Kekuatan kaisar tetap harus dihormati. Segera, lingkaran teleportasi dibangun oleh Tang San, dan dia segera berteleportasi kembali ke Pulau Crescent. Ketika dia meninggalkan suku Huoli, dia meminta Huo Quan beberapa tiang di gua tempat tongkat Vulkan berada. Ini adalah harta karun. Ini adalah biji langka yang telah dipelihara oleh sifat ilahi Vulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Benda ini mengandung elemen api paling murni, dan juga memiliki jejak dewa api, yang sempurna untuk budidaya praktisi atribut api. Raja Liang harus menikah dengan suku Huoli sebelumnya, dan syarat yang dia ajukan adalah menggunakan tongkat dewa api untuk mundur dan berlatih di gua selama setahun, sehingga dapat menembus ke tingkat kaisar. Bisa dibayangkan betapa berharganya sumber daya di gua itu. Esensi bunga liang bersedia menukarkan 2 benih berdaulat. Meskipun pertukaran benih kaisar mungkin didambakan untuk tongkat Vulkan, tetapi mampu mengambil sesuatu dari tingkat ini menunjukkan betapa berharganya atribut api di gua tempat tongkat Vulkan berada. Selain tongkat Vulkan itu sendiri, itu adalah energi atribut api yang telah dipelihara di gua selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Biji ini secara langsung merupakan kristal energi paling murni. Itu berada di bawah pengaruh sifat ilahi dari tongkat Vulkan, elemen api paling terkonsentrasi dan murni di inti gunung Vulkan yang mengembun. Tang San meningkatkan sifat ilahinya untuk tongkat Vulkan, dan kebaikan ini secara alami tidak akan pelit dengan imbalan beberapa kekuatan api kristal Vulkan, memberinya cukup banyak. Tang San kembali ke Pulau Bulan Sabit untuk memberikan kristal dewa api ini kepada Xiao Mei sehingga dia dapat menggunakannya untuk mengolah garis keturunan Phoenix api abadi miliknya. Bagaimanapun, garis keturunan Phoenix api undead diperoleh kemudian, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatan garis keturunan ini bahkan lebih tinggi daripada transformasi merak dan transformasi harimau putih. Ini juga merupakan bakat yang kuat untuk nirvana dan kelahiran kembali, yang merupakan jaminan terbaik untuk keselamatan Xiao Mei. Bagaimana mungkin Tang San tidak membiarkannya memanfaatkannya dengan baik? Setelah meninggalkan kristal Vulkan, Tang San tidak tinggal di Pulau Bulan Sabit, tetapi berteleportasi kembali ke pulau kecil itu. Lanjutkan terbang ke arah yang ditunjukkan oleh Huo Quan. Ya, dia tidak langsung kembali ke kota Keri untuk berkultivasi, tetapi untuk mendarat di sisi lain benua peri dan memasuki Kekaisaran Richen.
Perkembangan umat manusia di masa depan membutuhkan banyak sumber daya, tidak peduli apa jenis bakat budidaya, maka sumber daya yang paling diperlukan adalah energi kehidupan. Tang San telah menggunakan lembah emas untuk memverifikasi seberapa berguna energi kehidupan yang dihasilkan oleh pohon emas. Kali ini, ketika dia memasuki Kekaisaran Richen, dia ingin membawa beberapa pohon emas dewasa dengan basis budidaya yang cukup besar untuk ditransplantasikan ke negara manusia. Dia belum pernah memasuki kategori kerajaan Richen, dan dia harus mengambil kesempatan ini untuk menemukan beberapa sumber daya di Kekaisaran Richen. Dia tidak terburu-buru untuk basis kultivasi, dengan perjalanan di Lautan Biru yang tak berujung ini, berkahnya dari Dewa Laut telah menyebar lebih luas, dan kekuatan iman yang besar telah memberinya makan terus-menerus, membuat kesadarannya stabil dan cepat meningkat. Basis kultivasinya sendiri dipengaruhi oleh kesadaran ilahi, dan secara bertahap akan meningkat. Bahkan jika dia tidak berkultivasi sama sekali, dia akan secara bertahap pulih ke alam kehidupan sebelumnya. Satu-satunya hal yang perlu ditingkatkan adalah merek garis keturunannya. Di antara 9 jejak yang dia miliki sekarang, 4 telah dipromosikan ke tingkat urutan ke-11, dan dia tidak terburu-buru untuk yang lain. Menemukan peluang untuk kemajuan juga tidak sulit. Setelah terbang selama 3 hari 3 malam penuh, dia akhirnya melihat cakrawala hitam di kejauhan di bawah penerbangan kecepatan penuhnya. Cakrawala tak berujung seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sebuah pulau. Tidak ada keraguan bahwa dia telah mendarat dari ujung lain benua peri, yang setara dengan lingkaran kecil di sekitar utara bintang Falan. Ini menunjukkan betapa luasnya Samudra Biru yang tak terbatas. Selama seluruh penerbangan, Tang San menempuh jarak setidaknya 200.000 kilometer. Ini jelas bukan lingkaran pusat terbesar bintang Falan. Tang San mulai mengurangi kecepatannya, auranya tertahan, mengendalikan tubuhnya, perlahan turun, hampir menempel ke permukaan laut dan terbang menuju benua peri. Dia mulai dari timur laut benua peri, dan lokasi dia tiba pada dasarnya adalah barat laut benua peri. Udaranya sedikit dingin, tetapi dia masih bisa melihat vegetasi subur di darat. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah hutan jenis konifera, kamu tidak dapat melihat ujungnya, dan dari kejauhan, kamu dapat merasakan nafas kehidupan yang kaya di benua itu. Seperti yang diharapkan dari dunia di mana roh hidup, kelimpahan energi kehidupan di sini jauh di atas Kekaisaran Tianyu. Tang San diam-diam mendarat, ditutupi oleh kesadaran ilahi, dia tidak memperhatikan napas orang kuat manapun. Setelah terbang di laut begitu lama, perasaan membumi cukup baik. Meskipun dapat dianggap membumi di suku Huoli, tetapi hanya ada elemen api yang kuat di sana, bagaimana mungkin ada perasaan nyaman di depan nafas kehidupan ini. Tang San menemukan tempat di pantai untuk berhenti dan beristirahat. Dia terus terbang, tidak akan ada masalah dengan tubuhnya, tetapi dia masih sedikit lelah secara mental. Kekuatan iman yang kuat memelihara tubuhnya, dan dia juga diam-diam merasakan kondisinya saat ini. Sudah beberapa hari sejak dia memasuki peringkat ke-11. Sekarang ranah peringkat ke-11 telah sepenuhnya stabil, dan kesadarannya bahkan telah melampaui pertengahan peringkat ke-11. Disinilah kekuatan imannya kuat. Dan di antara 9 tanda garis keturunan yang dia miliki sekarang, transformasi rubah surgawi masih di peringkat ke-10, sehingga mata surgawi Lingki masih di peringkat ke-10. Tang San jarang menggunakan kekuatan keberuntungan ini sekarang, terutama karena kultivasinya. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat persepsi Qi. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan klan Tianhu. Dia samar-samar merasa bahwa Kaisar Iblis Tianhu dapat merasakan praktisi yang juga memiliki transformasi Tianhu. Tidak masalah ketika dia level rendah, di levelnya, ketika dia menerobos ke level dewa, ada malapetaka untuk ditutup-tutupi, tetapi ketika tidak ada malapetaka untuk ditutup-tutupi, begitu dia menggunakan efek transformasi Tianhu, dia mungkin bisa menarik Kaisar Iblis besar Tianhu. Jadi berhati-hatilah, akan relatif sulit bagi Lingki Tianyan untuk terus meningkat. Garis keturunan super perubahan Jin Meng berbeda, ini didirikan oleh Tang San sendiri, dan itu juga garis keturunan super pertama di seluruh bintang Falan. Itu telah sepenuhnya menjadi garis keturunan Tang San sendiri, dan itu akan meningkat dengan budidaya Tang San sendiri. Sekarang telah menembus ke tingkat peringkat ke-11, dan kekuatannya sangat kuat sehingga Tang San menghadapi Liang Qing sebelumnya. Pada saat itu, dia tidak berani menggunakannya. Memeriksa kemampuannya saat ini terutama karena dia akan mendarat di darat. Di Laut Biru yang tak berujung,
bahkan jika dia bertemu kaisar, dia akan dapat melindungi dirinya sendiri. Tapi di darat, itu jauh lebih buruk, tidak mampu untuk secara langsung memobilisasi kekuatan laut, dia adalah praktisi tingkat ke-11. Tentu saja, dia masih jauh lebih kuat daripada urutan ke-11 biasa. Tetapi jika itu adalah level ke-11 dari level Raja Api terakhir di darat, sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perubahan Liger Tangsan masih dalam kondisi tingkat 10. Garis keturunan tingkat pertama ini benar-benar baru, dan bahkan seluruh garis keturunan tidak memiliki keberadaan tingkat ke-11. Meskipun akan ditingkatkan dengan nutrisi kesadaran spiritual, kecepatan perbaikan akan terbatas. Agak lambat, hanya secara bertahap. Merak telah berubah ke urutan ke-11, yang sudah jelas. Apakah tidak mudah untuk menyerap kekuatan Raja Iblis besar di klan Iblis Merak? Terlebih lagi, Xiao Mei sudah menjadi praktisi tingkat 11. Transformasi Penglong masih di peringkat ke-10. Jika Tangsan ingin terus meningkatkan garis keturunannya setelah fusi ini, dia perlu menemukan orang yang kuat dari klan Naga Angin dan orang yang kuat dari klan Dapeng Bersayap Emas. Setidaknya satu dari praktisi tingkat ke-11 harus ditemukan sebelum mereka dapat terus meningkat. Garis keturunan Phoenix Api Undead telah dipromosikan ke peringkat ke-11 melalui pelatihan di suku Woli. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Garis keturunan Phoenix Api Undead sangat kuat, terutama kemampuannya untuk meregenerasi nirvana. Untuk Tangsan, yang belum kembali ke level Raja Dewa, itu juga cukup membantu. Perubahan waktu masih di urutan ke-10. Jika kamu ingin meningkatkan, kamu tidak perlu buaya waktu. Kamu hanya perlu terus-menerus memelihara menara ruang dan waktu, dan mendapatkan umpan balik dari menara ruang dan waktu, dan kamu secara alami dapat maju. Jadi, tepatnya, waktu Tangsan sekarang telah mencapai hampir puncak peringkat ke-10, dan tidak akan lama sebelum dia bisa masuk ke peringkat ke-11. Jangan melihat ini sebagai garis keturunan tingkat kedua, itu karena keluarga buaya waktu tidak pernah memiliki seorang kaisar. Faktanya, ini jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat. Di bawah pemeliharaan menara ruang dan waktu, tidak lebih lemah dari garis keturunan tingkat pertama. Adapun transformasi kristal, Jingjing tertidur lelap lagi setelah tubuh Kaisar Iblis Kristal besar jatuh, tetapi Tangsan dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah meningkat seiring dengan kultivasinya, terutama dia menyerap kekuatan keyakinannya sendiri. Tetapi untuk Jingjing, Tangsan tidak lagi memiliki kewaspadaan asli. Alasannya sangat sederhana, tanpa tubuhnya, dia sekarang menjadi belalang di atas tali dengan dirinya sendiri. Jika dia jatuh, dia akan menjadi tak berdaya. Dakwit pasti akan mati. Selain itu, Tangsan juga sepenuhnya percaya bahwa dengan kebijaksanaan Kaisar Iblis Kristal Besar, setelah merasakan keilahian seagotnya, dia tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika dia mengusirnya. Dia telah sepenuhnya mempercayai kata-katanya, dan siap untuk mengandalkan dirinya sendiri dan pergi dengan dirinya sendiri di masa depan. Adapun apakah dia sekarang peringkat ke-10 atau ke-11, Tangsan sendiri tidak tahu, karena dia tidak pernah menggunakan kekuatannya. Tapi selama dia dalam bahaya, dia harus segera bangun. Pada akhirnya, itu secara alami inti dari 9 garis keturunannya, Kaisar Perak Biru Kekacauan. Kaisar Perak Biru Kekacauan tingkat ke-11 dapat dikatakan sebagai fondasi Tangsan, dan energi kacau yang terkandung di dalamnya selalu memelihara segala sesuatu di Tangsan, jadi bahkan jika itu tidak lagi menyerap kekuatan garis keturunan tingkat tinggi yang dicap oleh orang lain, murni mengandalkan kesadaran ilahi dan Key of Chaos, dia juga dapat membuat merek terus meningkat. Itu sebabnya Tangsan tidak terburu-buru untuk menemukan garis keturunan dari praktisi itu. Yin dan Yang Qi yang melekat pada Chaos Blue Silver Emperor belum digunakan oleh Tangsan di semua pertempuran sebelumnya, karena kekuatan ini terlalu sensitif. Dari Yin ke Yang, ini adalah kemampuan Kaisar Surgawi Tianyang dan Kaisar Surgawi Bumi, dan ini adalah akar dari klan esensi Bunga Liang dan klan esensi Bunga Mingyue. Selain itu, bahkan kedua kaisar berpikir tidak mungkin untuk bergabung, tetapi Tangsan berhasil menggabungkan dan berkultivasi menjadi garis keturunan super yang unik dan kuat. Setelah ditemukan, Kekaisaran Richen akan melakukan apapun untuk menangkap Tangsan untuk diiris dan diteliti. Ada 7 kaisar yang kuat di Kekaisaran Richen. Tangsan tidak berpikir dia bisa memprovokasi begitu banyak orang kuat sekarang. Oleh karena itu, dia selalu menjaga konotasi dalam Chaos Blue Silver Emperor, dan bahkan dalam pertempuran, dia tidak akan dengan mudah menggunakan Yin dan Yang Qi yang kuat.
Pada saat ini, ketika dia mulai bermeditasi dengan lutut disilangkan, roda cahaya muncul di belakangnya, dan Kaisar Perak Biru Kekacauan di tengah memancarkan lingkaran cahaya biru samar. Ki hitam dan putih itu horizontal dan vertikal, dan setetes chaos ki di tengah memancarkan fluktuasi energi yang aneh, untuk mengisolasi napasmu sendiri dari dunia luar. 8 jejak besar lainnya bersinar di sekitar tubuh Tang San dengan sinar cahaya mereka sendiri. Garis keturunan inti Tang San sebenarnya sudah berada di peringkat ke-11 sekarang, dan yang sebenarnya ingin dia naikkan ke peringkat ke-11 adalah Ling Qitianyan. Bidang baik dan buruk dapat memainkan peran kunci dalam banyak kasus. Hanya saja dia benar-benar tidak berani mendekati Gunung Suci Tianhu sekarang. Kaisar Iblis Tianhu masih mengincar kota Keri dan manusia tanpa mengetahui bahwa dia ada. Jika dia tahu tentang dia mungkin tidak tahu harus berbuat apa. Setengah tahun yang sekarang diperoleh adalah waktu yang tersisa bagi Tang San untuk dia kumpulkan. Kekuatan iman yang dibawa kepadanya oleh Samudra Biru tak berujung jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, jadi dia telah memperkirakan kembali kecepatan peningkatannya sendiri. Waktu untuk menjadi seorang kaisar secara alami berbeda dari sebelumnya. Dalam setengah tahun, dia akan meningkatkan basis kultivasinya ke puncak urutan ke-11. Ketika saatnya tiba, dia akan mengandalkan Samudra Biru yang tak berujung, dan dia akan memainkan permainan dengan istana leluhur sebagai dewa laut. Diam-diam bermeditasi, sepenuhnya mengubah kekuatan keyakinan yang telah diserapnya dalam periode terakhir menjadi kesadaran ilahi, sambil memelihara 9 tanda garis keturunannya. Rotasi 9 pembuluh darah, terutama keberadaan Chaos Blue Silver Emperor, mengubah energi spiritual dunia luar menjadi energi yang dibutuhkan oleh berbagai pembuluh darah. Pada saat ini, kultivasi Tang San bahkan lebih mudah daripada sebelum dia menjadi dewa. Bahkan dalam proses bermeditasi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya terakumulasi. Manfaat yang dibawa oleh para dewa menjadi semakin jelas, dan budidaya praktisi lainnya adalah akumulasi dan terobosan. Baginya, itu adalah akumulasi dan pemulihan. Mantan kerajaan Raja Dewa telah lama memberinya pengalaman dari semua terobosan. Dengan penyerapan kekuatan iman selama periode ini, status Dewa Lautnya menjadi lebih stabil. Setelah berkultivasi sepanjang hari dan malam, mencerna semua kekuatan iman yang terakumulasi dalam beberapa hari terakhir, Tang San jelas merasa bahwa kultivasinya telah meningkat sedikit, dan kemudian mengakhiri kultivasinya. Dalam proses kultivasi, kesadarannya juga menjelajahi masa lalu, dan di satu arah, ada banyak roh dan monster. Ketika Tang San bangkit lagi, kulit di tubuhnya sudah membiru, begitu juga rambutnya, dan aura seluruh tubuhnya juga mengalami perubahan yang aneh. Ini adalah bau tanaman yang sangat khas. Jika praktisi dari tingkat manapun menemukannya, mereka akan berpikir bahwa dia adalah monster botani. Ini adalah aura Kaisar Perak Biru, yang menahan Yin dan Yang Qi, dan aura Kaisar Perak Biru murni cukup kuat, terutama di antara tanaman. Ketika Tang San berjalan ke hutan dengan penyamaran seperti itu, semua tanaman di sekitarnya secara alami memberinya rasa afinitas yang kuat, yang juga memungkinkannya untuk secara alami menyerap napas kehidupan yang lebih besar. Kekuatan iman memelihara, dan nafas kehidupan memelihara. Ini semua diperlukan untuk yang kuat. Tang San mengidentifikasi arah di mana dia menemukan monster roh, terbang, dan dengan cepat berjalan ke arah itu. Dengan munculnya monster roh, tentu saja tidak terlalu jauh dari kota. Dia akan pergi ke kota utama Kekaisaran Richen untuk menyelidiki dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa digunakan. Setelah terbang sekitar beberapa ratus kilometer, Tang San bertemu dengan monster roh. Tapi mereka semua adalah makhluk dengan kecerdasan rendah. Setelah penjelajahan singkat, dan memindai ingatan mereka, Tang San tahu bahwa kota utama terdekat ke laut masih sekitar 1000 mil jauhnya, tidak heran indera ilahi sebelumnya tidak memindainya. Nama kota utama ini, Tang San, terasa sedikit aneh, Jianmucheng. Itu sebenarnya memiliki nama yang sama dengan negara Jianmu yang ingin dia buat. Tampaknya ini seharusnya milik kota utama yang dikendalikan oleh monster tipe tumbuhan. Informasi lebih lanjut tidak dapat dipelajari dari monster roh tingkat rendah itu. Tang San mencari arah dan mempercepat pelariannya. Langsung ke arah Jianmucheng. Jianmucheng, karena dinamai kayu, mungkin kamu dapat menemukan pohon emas yang kamu cari di sini. Jika kamu dapat membawa beberapa kayu emas dari sekitar 10 pesanan kembali ke negara pembuat kayu, maka negara pembuat kayu akan ada di sana.
Jarak 1000 mil bukanlah apa-apa bagi orang kuat seperti Tang San. Ketika dia melihat sebuah kota besar di kejauhan, itu sudah di tengah hari. Meski terlihat dari kejauhan, kota ini masih memberikan perasaan yang cukup mengejutkan bagi Tang San. Di kejauhan, apa yang dilihat Tang San adalah sepotong hijau. Kota dan pegunungan serta hutan di sekitarnya tampak menyatu menjadi satu. Jika bukan karena ketinggian gedung itu sendiri, kota itu bahkan tidak akan terlihat. Tang San berdiri jauh di atas kanopi pohon raksasa dengan ketinggian 500 meter, memandang kota di depannya, hatinya dipenuhi kekaguman. Ini adalah kota hijau yang besar. Tidak ada tembok kota. Setiap pohon raksasa adalah fondasi kota. Pohon raksasa setinggi 500 meter di mana dia berada saat ini bukanlah apa-apa bagi kota di kejauhan, dan pohon raksasa setinggi 1 kilometer dapat dilihat di mana-mana. Meskipun ini bukan pohon emas, aura kehidupan yang terpancar dari mereka masih sangat kuat. Di pohon raksasa itu, tanaman merambat terjerat, dan ada rumah pohon yang tak terhitung jumlahnya dibangun di setiap pohon raksasa. Sebagian besar rumah pohon ini dibentuk oleh kondensasi cabang, meskipun ada beberapa jejak buatan pada mereka, tapi itu tidak jelas. Jumlah pasti rumah pohon seperti itu tidak mungkin dilihat secara sekilas. Kehidupan tanaman ada di mana-mana. Apa yang dapat dilihat adalah bahwa di banyak pohon raksasa, ada cahaya yang menjulang dengan warna berbeda yang berkedip-kedip, yang tampaknya merupakan tubuh spiritual khusus, semuanya berpusat pada energi kehidupan, dan tampaknya sibuk dengan sesuatu. Ada pelepasan sifat transfer energi. Kota kayu ini benar-benar tempat yang ajaib. Kata Jianmu lebih tepat digunakan di sini daripada negara Jianmu yang Anda bangun sendiri. Setelah Tang San berpikir sebentar, dia sudah punya ide di hatinya. Yang bisa dia lihat sekarang hanyalah pohon-pohon raksasa di pinggirannya. Bagian dalam kota dihalangi oleh pohon-pohon raksasa, dan dia tidak menggunakan akal ilahinya untuk menjelajah. Karena tidak akan ada kekurangan orang kuat di kota utama seperti itu, akan buruk jika orang kuat diganggu. Adapun apakah citranya saat ini memiliki ras yang cocok, dia tidak khawatir sama sekali. Kekaisaran Richen berbeda dari Kekaisaran Tianyu. Sangat jelas berapa banyak jenis monster yang ada di Kekaisaran Tianyu, dan beberapa ras mutan khusus muncul. Tapi untuk Kerajaan Richen, yang terjadi adalah kebalikannya. Berapa banyak ras yang ada pada tumbuhan? Ada berapa jenis mineral? Ini hampir tak terhitung. Terlebih lagi, hibridisasi dan mutasi tanaman adalah hal yang sangat normal. Bahkan praktisi pertama Kekaisaran Richen, Kaisar Tianyang Tianjing, telah bermutasi. Apa yang begitu mengejutkan dari munculnya beberapa tanaman mutan khusus? Oleh karena itu, Tang San hanya mengikuti jalan dan berjalan langsung menuju Jianmucheng. Di jalan utama, awalnya ada beberapa monster, seperti yang diharapkan Tang San, melihat kulit biru di tubuhnya dan 8 tanaman merambat biru yang secara khusus dirilis Tang San di belakangnya. Tidak ada monster yang terkejut, paling banyak setelah melihat kedua kalinya, dia melanjutkan jalannya sendiri. Tang San menahan napas, mengikuti roh-roh lain dan berjalan menuju kota Jianmu. Saat semakin dekat, dia melihat bahwa di depan kota tanpa tembok kota ini, deretan pohon besar dibalut dengan berbagai tanaman merambat, yang masih memiliki efek pemblokiran. Setidaknya ke arah ini, hanya bagian tengah dari 2 pohon raksasa hingga 1500 meter yang bisa lewat. Penjaga yang bertugas menjaga sepertinya tinggal di pohon besar ini. Selama proses antrian untuk masuk kota, Tang San juga melihat seorang penjaga turun dari pohon dan berganti shift dengan penjaga yang semula bertugas di bawah. Penjaga yang bertugas ini semuanya adalah makhluk berbasis tumbuhan. Berdasarkan pemahaman Tang San tentang tanaman, ini harus menjadi semacam pohon yang dibudidayakan dengan sempurna. Kulit seluruh tubuh berwarna hitam pekat, batang tubuh silindris, anggota badan ramping, ujung depan lengan berbentuk seperti paku, dan kepala juga runcing, yang samar-samar mengungkapkan napas yang tajam. Pohon apa ini? Bagaimanapun, Tang San masih kurang memahami Kekaisaran Richen. Ketika saya belajar di Akademi Keselamatan sebelumnya, kebanyakan dari mereka juga belajar pengetahuan tentang yokai. Monster tingkat tinggi hampir dapat berubah menjadi penampilan manusia, dan hal yang sama berlaku untuk roh, tetapi secara relatif, roh biasa dan manusia jauh dari satu sama lain. Oleh karena itu, sebagian besar kegiatan organisasi penebusan masih di Kekaisaran Tianyu. Tang San tidak terlalu memikirkan monster roh penjaga yang tidak dikenal ini. Dari persepsinya,
Sebagian besar monster roh ini hanya sekitar peringkat ketiga, dan komandan penjaga adalah peringkat keempat. Tidak kuat, tapi kekuatan fisik mereka sangat bagus. Monster roh mengantri untuk memasuki kota, dan mereka perlu membayar biaya tertentu. Tang San mengamati dan menemukan bahwa sebagian besar dari apa yang mereka bayar mirip dengan biji energi atau bahan obat, tidak seperti mata uang umum di Kekaisaran Tianyu. Dari sudut pandang ini saja, Kekaisaran Richen sedikit di belakang Kekaisaran Tianyu. Segera, giliran Tang San. Tepat ketika Tang San hendak mengambil biji biasa untuk menyelinap melewati perbatasan. Para penjaga yang melihatnya tiba-tiba berubah. Semua penjaga menatap Tang San, pertama tercengang, lalu pada saat yang sama menegakkan tubuh mereka, mengangkat tangan mereka yang seperti duri di atas kepala mereka. Saya telah melihat Tuan. Tang San tercengang ketika mereka mengucapkan kata-kata itu. Roh-roh yang akan memasuki kota di belakang Tang San segera terkejut dan mengangkat tangan mereka satu demi satu. Tentu saja, jika ini bisa disebut tangan. Bagaimanapun, itu adalah anggota tubuh yang mirip dengan lengan. Pengalaman Tang San sangat kaya, meskipun dia terkejut, dia langsung bereaksi, hanya mendengus dingin, dan berjalan ke kota. Meskipun dia tidak tahu apa situasinya, jelas bahwa harus ada makhluk yang mirip dengan dirinya di kota kayu ini, jika tidak, pihak lain tidak akan memiliki reaksi yang begitu besar. Statusnya juga harus cukup tinggi. Benar saja, para penjaga itu menyaksikan Tang San memasuki kota, selalu mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi, tetapi mereka tidak bermaksud menghentikannya. Melangkah ke kota Jianmu, perasaan pertama Tang San adalah dia benar-benar nyaman. Energi kehidupan di kota ini tidak hanya sangat kaya, tetapi juga memiliki perasaan yang berkembang. Itu adalah kekuatan hidup dari kelahiran, penuh dengan perasaan yang baik. Menyerap vitalitas ini ke dalam tubuhnya, Tang San bisa merasakan tanda-tanda vitalnya meningkat dengan cepat. Kesadaran spiritualnya akan meningkat lebih cepat daripada basis kultivasinya, sehingga kesadaran spiritualnya secara alami akan mendorong evolusi tubuhnya. Secara relatif, setelah tingkat dewa, lebih sulit untuk meningkatkan kesadaran. Tetapi pada saat ini, di dunia ini yang dipenuhi dengan energi kehidupan yang kaya, kesadaran Tang San sendiri hampir secara otomatis membawa energi kehidupan yang sangat besar ke dalam tubuhnya, memberi nutrisi pada darahnya. Meskipun untuk kultivasinya saat ini, efek dari nutrisi dan peningkatan tersebut tidak begitu jelas, tetapi pasti masih bermanfaat bagi tubuh. Setelah memasuki gerbang kota, ada jalan yang lebarnya 100 meter, ada pohon-pohon raksasa di kedua sisinya. Meskipun tidak sebesar gerbang kota, kanopi pohon raksasa itu masih sepenuhnya menghalangi jalan selebar 100 meter itu, jalan di bawah. Di bawah matahari siang, matahari bersinar melalui dedaunan hijau, membentuk lingkaran cahaya hijau di jalan, yang sangat aneh. Ini adalah tempat yang indah. Tang San tidak bisa membantu diam-diam mengagumi di dalam hatinya. Pada saat yang sama terus berjalan ke depan. Para prajurit tahu rasnya yang berubah. Tetapi tampaknya roh-roh biasa di kota tidak mengenalnya. Setelah memasuki kota, mereka bahkan tidak melihat Tang San. Tang San juga sangat gembira, dan berjalan langsung ke kedalaman kota. Setelah melewati boulevard yang panjangnya beberapa kilometer, tak terhitung banyaknya rumah kayu yang terlihat. Sebagian besar rumah-rumah ini dibangun di atas pohon, tetapi pohon-pohon tertinggi berada di pinggiran, seperti tembok kota. Interiornya tidak terlalu besar, tapi pepohonannya sangat aneh, banyak yang tidak bisa disebutkan namanya oleh Tang San. Monster di sini juga didominasi oleh tumbuhan. Itu sangat bervariasi, nafasnya juga berbeda, tetapi secara relatif, tidak banyak yang kuat. Paling-paling, ada beberapa keberadaan tingkat ke-7 dan ke-8. Tidak menemukan orang kuat, Tang San secara alami memiliki penilaian di dalam hatinya. Untuk Kekaisaran Richen, status kota Jianmu di depannya mungkin mirip dengan kota Keri di Kekaisaran Tianyu. Tidak apa-apa, tidak memiliki terlalu banyak orang kuat adalah hal yang baik untuknya. Lagi pula, bahkan jika ada seorang kaisar di belakang kota utama, kaisar biasanya akan tinggal di istana leluhur untuk berlatih, tidak harus di kota utamanya. Tapi saya masih harus mencari cara untuk mendapatkan beberapa informasi tentang kota. Memikirkan hal ini, Tang San menuju pusat kota. Wilayah kota Jianmu juga cukup besar, dalam artian Tang San bahkan lebih besar dari kota Keri. Tapi di sini relatif terbelakang. Hal terakhir yang perlu dikhawatirkan oleh kerajaan kaya adalah pertanian,
karena terlalu mudah bagi mereka untuk melahirkan tanaman. Tapi di industri, itu jelas kurang. Banyak alat yang digunakan oleh para goblin di sini terlihat sangat kasar, dan kebanyakan juga terbuat dari kayu. Tentu saja, kekuatan kayu di sini belum tentu lebih buruk daripada logam. Ketika Tang San memasuki kota dan berjalan selama lebih dari 1 jam, dia melihat tembok kota. Ketika dia melihat tembok kota ini, matanya lurus. Itu adalah tembok kota emas, ya, itu emas. Tembok kota itu sendiri juga memancarkan cahaya keemasan yang lembut, sehingga daerah sekitarnya menjadi berwarna emas. Di pinggiran tembok kota ada sungai, parit. Air sungai juga berwarna keemasan, dan air sungai emas adalah air keemasan yang menyebar keluar dari tembok kota dan berubah menjadi cairan yang menetes. Ini, mata Tang San melebar, tidak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Apa ini? Tembok kota ini, seluruhnya terbuat dari kayu emas. Apalagi itu semua kayu emas mati, bukan jenis yang tumbuh dengan akar. Tampaknya setidaknya berumur 1000 tahun, setidaknya kayu emas dari basis budidaya tingkat 8 dipotong menjadi kayu, dan kemudian tembok kota dibangun. Berapa banyak kayu emas yang digunakan untuk tembok kota yang begitu luas? Dan air sungai di parit adalah air kehidupan yang dibentuk oleh kondensasi kayu emas, dan energi kehidupan yang sangat kaya mengembun menjadi cairan. Melihat adegan ini, Tang San memiliki keinginan untuk bersumpah. Dengan begitu banyak pohon emas, jika kamu membiarkannya sendiri untuk menyesuaikan, energi kehidupan yang dapat dibawanya akan cukup untuk menutupi seluruh kota. Tapi di sini, itu diperlakukan sebagai kayu biasa untuk membangun tembok kota. Di tepi parit, ada penjaga, dari ras yang sama dengan penjaga di gerbang kota. Roh biasa tidak diperbolehkan mendekat. Tampaknya masih ada beberapa penghargaan untuk air kehidupan ini. Kota bagian dalam, ini seharusnya kota bagian dalam. Tang San tidak mendekat, hanya berdiri di sini mengamati sebentar, hatinya terasa seperti darah menetes. Pada saat yang sama, itu juga memberinya pemahaman yang lebih baru tentang sumber daya yang melimpah di bintang Falan. Sumber daya Kekaisaran Tianyu yang melimpah cukup mengejutkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sumber daya Kekaisaran kaya bahkan lebih menakutkan dibandingkan. Ini hanya kota perbatasan, sangat boros menggunakan batang pohon emas untuk membuat tembok kota. Pada hari itu, kota utama yang dikendalikan oleh Kaisar Yang Tianjing dan Kaisar Bumi Yin Tianjing seharusnya memiliki sumber daya yang lebih berlimpah. Tidak heran aku mendengar dari cara Fan Lingqi di kota Keri sebelumnya bahwa Kekaisaran Richen tidak tertarik pada pengembangan bisnis. Orang tidak perlu bersemangat, hanya mengandalkan sumber daya sudah cukup untuk hidup dengan sangat baik. Tang San bahkan memiliki pemahaman yang jelas. Dibandingkan dengan keluarga monster, bakat keluarga monster seharusnya tidak sedikit berbeda. Alasan mengapa ada begitu banyak kaisar dan saingan dengan keluarga monster mungkin karena sumber daya dari kerajaan Richen sangat tinggi, terlalu besar. Dihadapkan dengan basis sumber daya yang begitu besar, meskipun manusia dapat beremigrasi keluar benua peri, mereka masih terlalu mandul. Bahkan dibandingkan dengan itu, samudra biru yang tak berujung hanya bisa digambarkan sebagai tandus. Tidak heran begitu banyak kaisar dapat lahir di benua peri. Bahkan sebagai mantan Raja Dewa, Tang San harus mengakui bahwa pada saat ini, dia cemburu. Ya, cemburu. Tepat ketika dia berdiri di sini mengamati tembok kota, tiba-tiba tembok kota yang terbuat dari pohon emas retak terbuka, dan kayu emas di atasnya terbelah ke kedua sisi. Kayu emas dihubungkan oleh tanaman merambat, dan setelah bergulir pada saat ini, sebuah jembatan terbentuk di parit. Jembatan itu juga terbuat dari kayu emas. Buang-buang uang. Tang San merasa sakit hati dan tidak bisa bernapas. Jika pohon emas berkembang dengan baik, itu bisa menjadi pohon keabadian. Di sini, apakah itu sangat manja? Tapi saat berikutnya, murid Tang San tidak bisa membantu tetapi menyusut. Karena dia melihat sesosok berjalan keluar dari pusat kota. Dan angka ini juga menjadi alasan mengapa pupil matanya mengecil. Dengan rambut biru panjang yang menjuntai di bagian belakang kepalanya, tingginya sekitar 1,8 meter, ramping dan lurus. Mengenakan gaun emas pucat, gaun ini terbuat dari daun, itu bukan daun biasa, setiap daun memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, tampaknya itu adalah daun pohon emas, tetapi dalam pengalaman Tang San melihatnya, ini seharusnya bukan daun pohon emas biasa. Penampilannya sangat mirip dengan manusia, hanya saja kulit, mata, dan rambutnya berwarna biru.
Ada 6 paku biru terbentang di bagian belakang. Melihat penampilannya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah ini persis sama dengan apa yang dia kenakan saat ini? Dia secara tidak sadar memikirkan matanya yang teliti, ki keberuntungan. Disinilah letak keberuntungan ki. Mata badak tingkat 10 benar-benar berbeda. Aku dapat meningkatkan kekuatan darah Phoenix Api Undead dalam keluarga Huoli, dan aku dapat menghadapi situasi di depanku di sini. Ini pasti terkait dengan keberuntunganku. Selain itu, ini masih di bawah premis bahwa dia belum secara aktif menggunakan Ling Qi Tianyan. Jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk mempengaruhi Kimu untuk waktu yang lama, tampaknya Qi ini akan selalu memberi makan dirimu sendiri. Dan pada saat ini, ada 8 tanaman merambat di belakang Tang San. Satu-satunya perbedaan adalah tanaman merambat di belakangnya terkulai, sedangkan yang di depannya ada dalam bentuk paku. Bukankah itu sederhana? Hampir pada saat berikutnya, tanaman merambat di belakang Tang San berdiri tegak, dan menyesuaikan sudut sesuai dengan penampilannya. Melihatnya lagi, itu benar-benar sama, dan ada 2 paku lagi di punggung Tang San. Menggunakan aura Kaisar Perak Biru untuk menahan auranya sendiri, Tang San sekarang persis sama dengan monster roh yang keluar masuk. Bahkan jika Tianjing Huang ada di sini, dia hanya merasakannya dengan indera spiritualnya, dan tidak mungkin untuk menemukan bahwa dia bukan monster roh. Bagaimanapun, Kaisar Perak Biru Tang San memiliki setetes air kekacauan, dan level benda ini adalah keberadaan tertinggi di pesawat ini. Mungkin merasakan tatapan Tang San, monster seperti wanita berambut biru itu mengalihkan pandangannya ke Tang San pada saat berikutnya. Dan ketika dia melihat 8 duri di punggung Tang San, dia langsung melebarkan matanya dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Kemudian dia berlari menuju Tang San dalam 3 langkah dan 2 langkah. Benar saja, ada di sini. Kesadaran Tang San menyapu, diam-diam merasakan napas pihak lain. Apa yang membuatnya merasa lebih aneh lagi adalah bahwa monster roh wanita itu memiliki aura yang sangat aneh, yang tentu saja berbeda dari Kaisar Perak Biru, tetapi energi hidupnya sendiri sangat kaya dan berlimpah. Ini hampir seperti diringkas dari energi kehidupan itu sendiri. Tidak mudah berpura-pura sebaliknya. Bukankah baik berpura-pura bahwa energi kehidupan itu kuat? Suantian Gong dari Tang San adalah tentang kehidupan tanpa akhir. Pelepasan energi kehidupan, dengan esensi batin keilahian, aura kehidupan Tang San segera naik. Bahkan duri tanaman merambat di belakangnya menjadi jauh lebih transparan. Wanita itu dengan cepat datang ke Tang San, mengukurnya dari atas ke bawah. Saat berikutnya, tiba-tiba menjerit dan membanting ke arah Tang San. Duri tajam di bagian belakang tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi tanaman merambat yang lembut, melilit ke arah Tang San. Apa-apaan ini? Menghadapi situasi seperti itu, Tang San tentu saja tidak bisa membiarkan tanaman merambat lawan menjerat dirinya sendiri. Dari napas lawan, dia sudah menyadari bahwa ini adalah praktisi tingkat 10. Sebelum dia tidak tahu apa kemampuan pihak lain, bagaimana dia bisa berani melakukan kontak dekat dengan pihak lain. 8 tanaman merambat di belakangnya juga muncul dengan cepat. Dalam hal kontrol, Tang San benar-benar kuat. 6 tanaman merambat dengan cepat melilit 6 tanaman merambat lawan, dan 2 lainnya membungkus lawan dengan erat. Yang mengejutkannya adalah bahwa wanita itu tidak menghindar dan membiarkan tanaman merambatnya terjerat, tetapi ada tetesan besar air mata mengalir di matanya. Kakak, apakah kamu kembali? Meskipun kamu telah berubah, itu hanya mungkin untukmu, hanya untukmu. Hebat, kamu akhirnya kembali. Mendengarkan kata-kata pihak lain yang tidak dapat dijelaskan, dan identifikasi identitasnya, Tang San tidak bisa tidak merasa sedikit bingung untuk sementara waktu. Tapi kali ini dia tidak bisa menyangkalnya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian menghela nafas bersama. Selain itu, pada saat ini Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa ada aliran kesadaran ilahi yang konstan dari tanaman merambat yang terjalin antara dia dan pihak lain. Tetapi ini bukan kesadaran ilahi yang digunakan untuk eksplorasi, tetapi penuh dengan fluktuasi emosional. Itu harus menjadi ekspresi emosi. Tang San juga buru-buru menggunakan tanaman merambatnya untuk melepaskan emosi lembut ke pihak lain, menenangkan emosi bergejolak pihak lain. Saudaraku, di mana saja kamu selama bertahun-tahun? Kamu telah berhasil, kamu benar-benar berhasil. Ada harapan untuk garis keturunan biru dan emas kita, dan akhirnya ada harapan. Saat dia berbicara, wanita itu menangis.
Dalam waktu singkat ini, pikiran Tang San sudah berputar, dan banyak pikiran muncul di hatinya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Karena pihak lain telah salah mengira identitasnya, maka dia akan salah sekarang. Dalam waktu singkat, dia telah memilah-milah pikirannya dan berkata dengan suara tenang, siapa kamu? Apakah kamu saudara perempuanku? Ketika dia mengucapkan kalimat ini, matanya menunjukkan linglung, mengungkapkan keraguan dan kebingungan. Wanita itu terkejut, kakak, kamu tidak mengenalku lagi. Aku Miao Shen, kamu adalah saudaraku Jin Miaolin. Mendengar kata-katanya, Tang San diam-diam memuji, gadis ini sangat baik. Jauh lebih mudah untuk mengungkapkan begitu banyak informasi kepada diri sendiri sekaligus. Miao Shen, wajahnya masih kosong. Jin Miao Shen tiba-tiba menjadi cemas, melangkah maju dengan tiba-tiba, meraih lengan baju Tang San dengan kedua tangan. Saudaraku, lihat aku baik-baik. Ada apa denganmu? Kenapa kamu bahkan tidak mengenalku? Bagaimana kabarmu selama ini? Di mana? Itu, kami tidak dapat menemukanmu bagaimanapun caranya. Tang San menatap kosong, aku pergi ke Kekaisaran Tianyu, ke dunia klan monster. Aku lupa, aku tidak ingat. Aku tidak ingat apa-apa. Aku hanya dikepung sekali, sepertinya aku jatuh dari tebing. Saya makan sesuatu, dan kemudian saya tidak ingat apa-apa. Tapi saya selalu merasa ada sesuatu yang menunggu saya, jadi saya berjalan dan berjalan sampai hari ini. Anda, apakah Anda mengenal saya? Jin Miaolin, apakah ini namaku? Pikiran macam apa Tang San? Pihak lain dapat berjalan keluar dari kota terdalam kota Jianmu, dan ketika dia memikirkan betapa hormatnya para prajurit memandangnya ketika dia berada di gerbang kota, dia dapat menebak bahwa ras ini wanita berambut biru pasti berada di kota Jianmu ini statusnya tidak rendah. Apa yang bisa lebih kondusif untuk kesempatan menjelajahi segala sesuatu di sini dan mendapatkan manfaat daripada masuk ke ras yang lebih tinggi? Dia secara alami mengikuti arus, tetapi bagaimana dia tidak dicurigai oleh pihak lain? Cara termudah seringkali paling efektif, berpura-pura amnesia. Apa yang diminta pihak lain, cukup tekan 2, 5 atau 6 sendiri dan selesai. Itu bisa dijelaskan dengan amnesia. Jin Miao Shen menatap kosong ke Tang San, amnesia. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah menunggu bertahun-tahun, dia akhirnya kembali, dan saudara laki-lakinya yang berevolusi benar-benar kehilangan ingatannya. Segera, air mata di matanya mengalir lebih deras, dan tanaman merambat berduri yang melilit tanaman merambat Tang San terus bergetar, memancarkan fluktuasi emosional yang kuat. Tang San menggunakan layar anggurnya untuk terus mengirimkan gelombang emosional lembut kembali ke pihak lain, bergumam, bisakah kamu memberitahuku, siapa aku? Tempat apa ini? Wanita berambut biru itu berkata dengan suara gemetar, kamu adalah saudaraku. Tuan muda dari klan emas biru kita, harapan masa depan klan emas biru, Jin Miaolin. Ini adalah kota Jianmu, kota kerajaan kita. Klan pohon emas biru. Kaisar telah jatuh, klanku tidak memiliki kaisar, dan aku telah diintimidasi. Saudaraku, bukankah kamu bersumpah bahwa kamu akan merevitalisasi klanku dan membangun kota kayu? Bagaimana kamu bisa melupakan semua ini? Pada titik ini, dia sudah menangis. Tang San masih tercengang di permukaan, tetapi dia dengan jelas mengingat apa yang dikatakan Jin Miao Shen, putri klan emas biru. Dengan narasinya, Tang San mungkin memahami kota utamanya saat ini, dan keadaan klan pohon emas biru keluarga kerajaan. Kota Jianmu tidak diragukan lagi adalah kota utama yang terpencil, dan statusnya harus serupa dengan kota Keri. Yang lebih mirip adalah bahwa kaisar keluarga ini juga telah jatuh, dan tidak ada kaisar yang dilahirkan kembali, yang sama dengan kota Keri. Jin Miao Shen berpikir bahwa saudaranya seharusnya berada jauh dari rumah selama bertahun-tahun, hanya untuk menemukan peluang untuk membuat dirinya lebih kuat, menjadi seorang kaisar, dan menghidupkan kembali ras. Mungkin karena mereka telah berpisah begitu lama sehingga ketika mereka muncul, mereka disalahartikan oleh pihak lain. Dan 8 tanaman merambat di belakangnya harus menjadi alasan penting bagi pihak lain untuk mengakui kesalahannya. Semakin banyak tanaman merambat seperti itu muncul di belakang klan emas biru, semakin kuat kemampuannya. Selain itu, ini juga merupakan ras darah tingkat pertama. Sambil memikirkannya, Tang San diam-diam menyerap sebagian darah Jin Miao Shen melalui sambungan layar rotan.
Bertindak secara alami membutuhkan set lengkap setelah dipromosikan ke peringkat ke-11, dia sekarang memiliki 2 jejak garis keturunan yang kosong. Keluarkan satu dan tandai dengan garis keturunan klan emas biru, yang secara alami akan membuat kinerja lebih realistis. Dapatkah yang lain dipalsukan? Dapatkah merek garis keturunan dipalsukan? Selain itu, dapat dilihat dari penjaga di luar bahwa nomor tersebut klan emas biru pasti ada. Tidak banyak, jika tidak, bahkan penjaga kota dalam bukan klan emas biru itu sendiri. Ini jelas tidak normal. Dengan penilaian ini, suara Tang San menjadi jauh lebih lembut, dan berkata dengan getir, aku benar-benar tidak ingat, aku tidak ingat banyak hal. Tapi apa yang kamu katakan barusan membuatku merasa akrab, mungkin, itu sebabnya aku bisa menemukannya sepanjang jalan kembali. Jin Miaosen menyeka air mata dari wajahnya dan berkata dengan penuh semangat, kakak, ayo pulang, kita pulang sekarang. Ketika kamu pulang, kamu pasti bisa mengingatnya. Pasti bisa. Itu saja menyeret Tang San dengan tanaman merambat di belakangnya, berjalan menuju jembatan gantung tempat asalnya. Tang San mengikutinya ke jembatan gantung, dan saat dia menginjak jembatan gantung, dia merasa bahwa nafas kehidupan di udara lebih dari 10 kali lebih kuat daripada di luar parit. Perasaan nyaman itu hampir membuat semua darah di tubuhnya dicap, seperti merintih. Garis keturunan emas biru yang baru saja dia serap, Tang San diam-diam menggunakan indera spiritualnya untuk membujuknya untuk menempatkannya di merek pertama. Dengan basis kultivasinya saat ini dan banyak garis keturunan super urutan ke-11, dia menempatkan yang baru ini. Menempatkan garis keturunan ke dalam merek tidak akan menyebabkan fluktuasi sama sekali. Ketika merek garis keturunan biru emas muncul, Tang San tiba-tiba merasa bahwa aura kehidupan di tubuhnya benar-benar mendidih, tampaknya hidupnya menyublim secara umum. Semua garis keturunan lainnya mendapat manfaat darinya, dan itu adalah perasaan yang luar biasa. Pada saat inilah Tang San mengerti apa itu klan pohon emas biru. Ini jelas merupakan evolusi dari pohon emas. Tingkat kehidupannya sangat tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa dia hanya melihatnya di benua peri. Vitalitas yang tak tertandingi sangat luar biasa. Tidak heran bahwa di kota kayu ini, tembok kota bagian dalam dibangun dengan pohon-pohon emas. Orang-orang pada dasarnya adalah keluarga ibu dari pohon-pohon emas. Di sini, aku khawatir pohon-pohon emas hanya bisa menjadi pengikut. Klan pohon emas biru benar-benar ras yang sangat aneh. Sangat mungkin dia telah menemukan harta karun. Merasakan kekuatan hidup yang berasal dari merek garis keturunan pohon emas biru, Tang San menemukan bahwa energi kehidupan yang lengket di sekitar tubuhnya tampaknya tidak lagi lengket, tetapi menjadi segar. Karena ketika energi kehidupan yang kental dekat dengannya dan Jin Miaosen, itu akan disaring dan diserap secara alami. Kemudian ada udara jernih yang dikeluarkan dari tubuh. Hati Tang San juga sedikit gugup, tetapi untungnya dia menyerap merek garis keturunan tepat waktu, jika tidak, aku khawatir itu akan segera terungkap. Jin Miaosen secara alami tidak terkejut bahwa tubuhnya juga dapat memproses energi kehidupan. Dengan merek garis keturunan Tang San kembali ke tempatnya, dia bahkan merasa bahwa setelah memasuki parit, hubungan antara dirinya dan saudara laki-lakinya menjadi lebih dekat. Tidak mungkin untuk tidak mendekat. Apa yang diserap Tang San awalnya adalah garis keturunannya, Jin Miaosen sendiri adalah budidaya tingkat Raja Iblis, jadi sekarang garis keturunan pohon emas biru Tang San juga tingkat ke-10. Pintu di antara pohon-pohon emas terbuka, dan Jin Miaosen membawa Tang San ke kota terdalam milik kota Jianmu. Suasana hati Tang San saat ini sedikit penasaran dan bersemangat. Baginya, Jianmu Cheng merasa semakin menyukainya, dia menyukai energi kehidupan yang melimpah di sini, dan di tempat ini, dia tidak perlu khawatir sama sekali ada bahaya baginya. Jin Miaosen, seorang gadis sederhana, telah mengatakan bahwa setelah ayah mereka meninggal, tidak akan ada kaisar di Jianmu Cheng. Jika tidak ada kota utama kaisar, bagaimana bisa ada ancaman bagi keberadaan Tang San? Jadi, bahkan jika identitasnya terungkap, itu tidak masalah bagi Tang San. Memasuki gerbang pohon emas, napas energi kehidupan telah mencapai tingkat lain, yang sedikit lebih tinggi dari napas kehidupan di parit, dan tingkat kehidupan tampaknya juga meningkat. Itu adalah perasaan yang luar biasa indah. Di bawah nutrisi tingkat energi kehidupan ini, bagi Tang San, yang mengolah Suan Tiangong, efek kultivasi di sini, murni dari tubuh, bahkan melampaui samudra biru yang tak berujung. Terlihat betapa melimpah dan kayanya energi kehidupan di sini. Tang San kagum di dalam hatinya,
Tetapi Jin Miaosen tampaknya tidak merasakan ini sama sekali, menarik Tang San dan buru-buru berjalan ke dalam. Di bagian dalam kota Jianmu, ada banyak bangunan, tetapi skalanya tidak terlalu besar, dan ada beberapa bangunan dengan lebih dari 2 lantai. Namun, yang paling membuat Tang San terdiam adalah bahwa semua bangunan di sini sebenarnya terbuat dari pohon emas. Benda-benda yang kejam, benda-benda yang benar-benar kejam. Itu seperti kota kecil, tetapi orang-orang yang berjalan di jalanan adalah orang-orang biru emas dengan rambut biru dan kulit biru. Yang lebih aneh lagi adalah Tang San mengingatnya dengan jelas, dan yakin bahwa dia pernah berada di kota terluar kota Jianmu sebelumnya, dan tidak ada satupun klan emas biru yang melihatnya. Selain itu, orang-orang emas biru di depan mereka semua memancarkan energi kehidupan yang kaya, tetapi tampaknya basis kultivasi mereka tidak tinggi. Tang San juga menemukan bahwa tidak ada tanaman merambat di belakang mereka. Ya, tidak satupun dari mereka. Setidaknya dia tidak melihat klan emas biru dengan tanaman merambat di belakangnya setelah dia mengikuti Jin Miaosen ke kota. Tang San berpura-pura tercengang, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan berkata, "Saudara, mengapa mereka berbeda dari kita?" Ketika saudara perempuannya memanggil, Jin Miaosen hampir menangis lagi. "Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak ingat? Sebelum kita menjadi raja, klan emas biru semuanya sangat rentan. Kita harus terus mengumpulkan diri kita sendiri dan selaras dengan surga dan bumi, sampai saat kamu memutuskan ikatan dan berkomunikasi dengan dunia, kamu bisa langsung menjadi raja." Segera setelah mengatakan itu, Tang San langsung mengerti bahwa sebelum klan pohon emas biru menjadi raja iblis, mereka hanya bisa terus mengumpulkan energi kehidupan, dan aku khawatir mereka tidak akan memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Ini adalah satu langkah surga dan satu langkah biasa. Tidak mengherankan bahwa kota terdalam seperti itu diatur secara khusus. Tujuan membuat segala sesuatu dengan pohon emas adalah untuk mengumpulkan energi kehidupan dengan lebih baik untuk klan pohon emas biru ini, sampai mereka dapat menembus ke tingkat Raja Iblis. Di bawah level Raja Iblis, dia tidak memiliki kekuatan bertarung. Ini juga aneh. Namun, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang ras seperti itu yang seperti harta karun dari surga dan bumi, dan itu masih bisa bertahan dan menjadi penguasa kota utama. Saudara, bisakah kamu memberitahuku lebih banyak tentang situasi klan pohon emas biru kami? Mungkin itu dapat membantuku memulihkan beberapa ingatan, kata Tang San dengan cemberut. Ya, Jin Miaosen mengangguk lagi, dan berkata, "Saudaraku, klan pohon emas biru kami adalah salah satu dari 3 ras tertua di Kekaisaran Richen, yang dikenal sebagai leluhur pohon. Itu juga disebut Shizu dan Huasu. Yang terkuat, saat itu berkembang, kecemerlangan hidup kita hampir memelihara seluruh Kekaisaran Richen, menguntungkan semua elemen kayu. Itu adalah kepala dari 3 leluhur." Berbicara tentang ini, wajahnya yang cantik secara tidak sadar dipenuhi dengan kebanggaan. Namun, kebanggaan ini hanya berlangsung sesaat, dan kemudian secara bertahap meredup. Awalnya, leluhur pohon harus memiliki umur yang paling panjang. Tetapi kemudian, untuk melindungi keluarga kita dan menyelesaikan masalah besar reproduksi keluarga kita, leluhur pohon harus memiliki umur terpanjang. Mengorbankan diri sendiri dan mencetak nafas kehidupan sendiri di Jianmucheng memberi klan kami kemampuan reproduksi yang paling makmur dan jejak kehidupan yang paling mendasar. Tetapi lelaki tua itu sendiri telah jatuh. Tetapi justru karena inilah aku memiliki keberadaan klan pohon emas biru. Sama seperti Shizu yang terbelah menjadi glasir berwarna, berlian dan batu giok, dan Huazu terbelah menjadi bunga liang dan bunga mingyue. Ini adalah prototipe kerajaan kaya kita. Ini adalah sejarah roh. Ternyata reproduksi klan monster Kekaisaran Roh sebenarnya berasal dari ini, dan itu dibentuk oleh perpecahan 3 kekuatan besar. Jin Miaosen melanjutkan, "Semua nenek moyang keluarga kayu adalah nenek moyang pohon kami, tetapi keluarga kami adalah garis keturunan paling langsung dari nenek moyang pohon. Keluargaku bergantung pada divisinya sendiri untuk melahirkan keturunan, dan setiap kali membelah, ia akan menjadi lebih lemah. Tetapi memiliki vitalitas yang lebih besar untuk diteruskan. Namun, itu membutuhkan akumulasi vitalitas yang terus-menerus, sampai menembus ke tingkat raja. Dapatkah itu benar-benar memiliki kekuatan perlindungan? Ayah kami adalah Dewa Emas Biru Roh dikenal sebagai sumber kehidupan. Kaisar." Namun, lelaki tua itu tiba-tiba jatuh kemudian. Aku tidak tahu alasan jatuhnya. Bahkan tubuh lelaki tua itu belum pulih.
Kami selalu curiga bahwa itu dimakan oleh kaisar lain. Tetapi kami tidak dapat menemukannya. Bukti, saat itu, kamu baru saja menjadi raja. Kamu bersumpah untuk menemukan si pembunuh, dan kamu juga bersumpah untuk menjadi lebih kuat dan menghidupkan kembali klan emas biru. Selama bertahun-tahun, terima kasih atas dukungan Raja Jiwa dan Raja Wutong, kami dapat menjaga kota Jianmu. Jika tidak, kota itu akan diserang oleh orang-orang itu sejak lama. Pada akhirnya, dia menjadi kertakan gigi. Situasi klan emas biru tidak terlalu bagus. Setelah mendengarkan deskripsinya, Tang San secara alami memiliki penilaian di dalam hatinya. Karakteristik klan emas biru ini memang aneh, dan mereka perlu diakumulasikan terus-menerus, atau mereka tidak memiliki kekuatan tempur, dan ketika mereka memiliki kekuatan tempur, mereka langsung berada di level Raja Iblis. Dan mereka memiliki energi kehidupan yang begitu kaya, untuk ras apapun, apakah itu monster atau roh, mereka jelas merupakan harta yang paling baik. Selama mereka melahap vitalitas mereka, aku khawatir ras apapun dapat ditingkatkan. Menjadi didambakan jelas, itu dapat dipertahankan sampai sekarang, satu karena ada seorang kaisar yang duduk di kota sebelumnya, dan yang lainnya harus karena leluhur. Kota Jianmu ini lahir dari nenek moyang pohon, dan seharusnya memiliki kemampuan perlindungan tertentu. Namun, dalam jangka panjang, ini pasti balapan yang mengkhawatirkan, karena yang disebut orang biasa tidak bersalah dan bersalah. Kamu adalah harta karunmu sendiri, bagaimana mungkin kamu tidak menarik serigala? Tang San merenung dan menilai dalam hatinya, tetapi Jin Miaosen telah menariknya ke pusat kota terdalam, dan dia melihat sebuah pohon besar. Sebuah pohon yang sangat indah. Tinggi pohon sekitar 100 meter. Karena area dalam kota, dia tidak bisa melihatnya di luar sebelumnya. Pohon setinggi 100 meter itu sepertinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pohon raksasa setinggi 1000 meter di tembok luar kota. Namun, pohon besar di depanku benar-benar indah. Seluruh tubuh pohon besar itu berwarna biru emas yang indah, dan mahkota besar itu seperti bunga biru emas besar yang mekar penuh. Dapat dilihat dengan jelas bahwa bintik-bintik cahaya biru emas samar terus-menerus keluar dari pohon besar ini. Itu semacam aura tingkat kehidupan, Tang San hanya pernah terlihat di alam dewa. Karena itu, ketika melihat pohon besar ini, perasaan pertama adalah sok dari hati. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, darah pohon biru emas di tubuhnya berfluktuasi lebih banyak lagi, dan titik-titik cahaya biru emas di udara secara alami menyatu ke arah Tang San, mencetak biru emas di tubuhnya. Jin Miaosen di sisinya juga memiliki situasi yang sama. Saudaraku, apakah kamu merasakannya? Ini adalah bantuan leluhur pohon untukmu. Di antara keluarga pohon emas biru kami, hanya keluarga kerajaan kami yang dapat memperoleh bantuan dari leluhur pohon. Setelah leluhur pohon diubah menjadi kota Jianmu, tubuh ini ditinggalkan dan duduk di pusat kota Jianmu. Ayah dan kaisar berkata bahwa ada leluhur pohon di sini, dan sumber kehidupan seluruh benua peri ada di sini. Tanpa izin keluarga kami, bahkan kaisar tidak bisa masuk ke tempat ini. Langkah. Jika tidak, mereka akan kehilangan kehidupan oleh leluhur pohon. Tidak ada yang berani menggunakan sumber kehidupan mereka sendiri sebagai taruhan untuk menyerang kota terdalam kita. Mendengar kata-kata bangga Jin Miaosen, Tang San berkeringat di punggungnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan Jin Miaosen? Ini seharusnya bukan rahasia besar bagi para monster, dan bahkan mengapa keluarga pohon emas biru dapat bereproduksi sampai sekarang meskipun itu adalah harta surga dan bumi. Ini jawaban diberikan dalam kata-kata Jin Miaosen. Ketika orang asing datang ke sini, atau bahkan memasuki kota terdalam, mereka akan langsung kehilangan vitalitas mereka, dan mereka akan ditelan oleh tubuh asli yang ditinggalkan oleh leluhur pohon ini. Artinya, jika dia tidak bergabung dengan garis keturunan Jin Miaosen sebelumnya, sehingga dia juga memiliki karakteristik klan pohon emas biru, maka dia akan dilahap sekarang. Setidaknya itu tidak akan terasa enak. Karena, ketika dia datang ke sini, ketika dia melihat pohon besar ini untuk pertama kalinya, dia sepenuhnya percaya bahwa leluhur pohon yang dikatakan Jin Miaosen sebelumnya adalah salah satu dari 3 leluhur kekaisaran Richen, karena pohon emas biru memancarkan nafas yang keluar adalah pada tingkat kaisar, dan dalam hal tingkat kehidupan, bahkan di atas kaisar iblis kristal. Dihadapkan dengan keberadaan yang begitu menakutkan, bahkan jika Tang San memiliki dewa untuk melindungi tubuhnya, dia tidak dapat menjamin bahwa kekuatan hidupnya tidak akan tertelan. Tentu saja, sekarang dia hanya memiliki keuntungan.
Nenek moyang pohon ini jelas tidak sadar, dan hanya mengenali darah dan tidak mengenali orang. Tanpa sadar, Tang San memuji matanya yang teliti. Berkat keberuntungan itu berbeda. Keberuntungan bisa dikatakan sebagai kekuatan yang paling kuat dalam banyak kasus. Hanya pada saat ini Jin Miaosen mengendurkan duri yang melilit tanaman merambat di punggung Tang San, memberi isyarat kepadanya, dan memimpin dalam berjalan menuju pohon emas biru. Tang San mengikuti di belakangnya, mengikuti setiap langkah, bahkan menginjak tempat yang sama. Dalam menghadapi keberadaan dengan energi yang begitu besar tetapi tanpa kesadaran seperti pohon emas biru, dia tidak boleh membuat kesalahan sekarang, jika tidak, mungkin ada bahaya nyata. Namun, aura kehidupan yang dilepaskan dari pohon emas biru ini terlalu kuat. Tang San merasa bahwa saat dia telah mencapai alam puncak sebenarnya berubah ke peringkat ke-11. Kekuatan hidup tingkat tinggi ini secara langsung memberi makan tubuhnya, dan semua garis keturunan dipelihara. Jika ada ras yang datang ke sini, jika bisa mendapatkan persetujuan dari pohon emas biru ini, kecepatan kultivasinya pasti akan luar biasa. Sayangnya, tempat ini hanya dapat dimiliki oleh klan pohon emas biru, dan ras lain tidak akan diizinkan masuk. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya bagi Tang San untuk masuk dengan cara ini. Siapa yang memberinya misteri Xuan Tiangong? Datang ke depan pohon emas biru, Jin Miaosen perlahan duduk dengan lutut disilangkan, menghadap pohon emas biru, dan berkata dengan lembut, leluhur pohon yang terhormat, anakmu kembali, dan saudara laki-lakiku Jin Miaolin kembali. Masa depan kaisar klanku ada di sini. Apakah kamu merasakannya? Tolong sampaikan kepada kaisar baru, kecemerlanganmu, hanya dia yang bisa mekar lagi. Saat berbicara, itu dengan hormat membungkuk ke pohon biru emas. Tang San tepat di sampingnya, dan tentu saja dia bisa mendengar setiap kata yang dia katakan dengan jelas, dan ketika dia terkejut, dia segera memiliki beberapa penilaian. Seolah merasakan kata-kata Jin Miaosen, cahaya di permukaan pohon biru emas jelas mulai menjadi lebih kuat, dan energi kehidupan yang lebih intens mekar dan meledak. Nafas hidup yang kuat sangat kuat. Pada saat ini, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar, Jin Miaosen, siapa yang mengizinkanmu menginspirasi asal-usul leluhur pohon? Napas yang kuat tiba-tiba muncul, dan kecemerlangan emas biru langsung menyelimuti pohon emas biru. Segera, kecemerlangan pohon emas biru yang baru saja mekar ditekan kembali secara paksa, dan energi kehidupan juga banyak menyusut. Beberapa sosok biru turun dari langit dan mendarat di depan pohon emas biru. Mereka juga berasal dari klan pohon emas biru, tetapi mereka semua tampak sangat tua. Yang pertama memiliki 8 duri di punggung mereka, memelototi Jin Miaosen. Cahaya biru emas yang perkasa itu dilepaskan darinya. Jin Miaosen melayang, mundur 2 langkah, dan datang ke sisi Tang San. Penatua, mengapa kamu menghentikanku? Jin Miaosen bertanya dengan dingin. Penatua pertama berkata dengan marah, bagaimana asal-usul leluhur dapat dipindahkan dengan mudah? Kamu mengandalkan garis langsung leluhur, dan kamu secara paksa menyebabkan asal-usul leluhur menjadi gelisah. Apakah kamu tahu kejahatannya? Jin Miaosen berkata dengan dingin, Penatua, lihat siapa ini. Saat dia berbicara, dia menoleh ke Tang San di sampingnya. Penatua pertama, dan 2 tetua lainnya dari klan emas biru dengan 6 duri di belakang mereka, mengalihkan perhatian mereka ke arah Tang San hampir pada saat yang bersamaan. Ketika mereka melihat wajah Tang San dengan jelas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Penatua pertama mengerutkan kening, apakah kamu? Jin Miaolin. Sebelum Tang San dapat berbicara, Jin Miaosen buru-buru berkata, ya, saudara laki-lakiku kembali. Sebagai pewaris garis pertama ayah, saudara laki-lakiku secara alami harus menerima kecemerlangan leluhur pohon dan dukungan dari leluhur pohon. Lihat, kakakku telah mencapai tingkat raja yang hebat. Dia sudah memenuhi syarat untuk mewarisi kehendak leluhur pohon dan memimpin klanku untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Tetua pertama tiba-tiba berubah warna dan berkata, Jin Miaolin. Apakah dia benar-benar Jin Miaolin? Jin Miaosen berkata dengan dingin, mungkinkah ini palsu? Kecemerlangan para leluhur adalah kesaksiannya. Untuk mengkonfirmasi identitas klan emas biru, kecemerlangan leluhur adalah cara termudah, langsung, dan paling efektif. Orang-orang klan emas biru biasa tidak akan memiliki anomali di pohon emas biru, tetapi mereka tidak akan ditelan oleh daya hidup mereka. Hanya mereka yang berhubungan langsung dengan nenek moyang pohon yang dapat menerima nostalgia yang mulia.
Pada titik ini, bahkan para tetua di depan mereka tidak memiliki situasi yang sama. Hanya Tang San dan Jin Miaosen yang memiliki kecemerlangan leluhur mereka yang terintegrasi ke dalamnya. Penatua yang lebih tua melihat bintik-bintik cahaya biru emas yang terus-menerus melayang ke arah dua bersaudara itu, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Bahkan jika dia benar-benar Jin Miaolin, apakah dia dapat mewarisi kemuliaan leluhur pohon masih membutuhkan untuk dikonfirmasi oleh para tetua. Apakah itu sesuatu yang dapat kamu putuskan secara pribadi? Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi di masa depan setelah asal-usul leluhur pohon diaktifkan? Tanpa kelahiran seorang kaisar, klan kami akan jatuh ke saat tergelap setelah kejatuhan kaisar ayahmu. Sebagai penatua pertama, aku tidak akan pernah membiarkan situasi seperti itu terjadi lagi. Ini adalah bencana nyata bagi klanku. Jin Miaosen akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya, dan berkata dengan marah, apa gunanya klan, kamu hanya untuk dirimu sendiri. Kakakku dan aku adalah garis keturunan langsung dari leluhur pohon. Kita semua memenuhi syarat untuk mewarisi asal-usul pohon kemuliaan leluhur pohon. Ketika saudara laki-lakiku pergi bepergian, kamu mengambil keuntungan dari masa mudaku untuk mengambil kekuatan dan berbagi roh leluhur, dan dengan demikian melangkah ke ranah Raja Agung. Aku telah mengusulkan berkali-kali untuk mewarisi kemuliaan leluhur, tetapi kamu semua berpikir bahwa aku seorang wanita, tidak dapat diblokir dengan alasan tidak dapat diwarisi. Sekarang saudaraku kembali, apakah kamu masih ingin menggunakan kata-kata yang terdengar tinggi ini untuk prevariket? Jangan lupa bahwa kecemerlangan leluhur pohon harus menjadi anak-anaknya terlebih dahulu. Kakakku juga Raja Roh sekarang, sini, kamu tidak bisa mengalahkan saudaraku sama sekali. Penatua pertama memandang Jin Miaosen dengan ekspresi muram, dan perubahan mendadak ini juga membuatnya lengah. Siapa sangka Jin Miaolin tiba-tiba kembali. Jin Miaolin ini telah hilang selama beberapa dekade. Kaisar generasi sebelumnya hanya meninggalkan dua anak ini. Untuk mewarisi asal-usul leluhur pohon yang mulia, Jin Miaosen bahkan tidak melahirkan keturunan melalui pemisahan. Kekuasaan adalah hal yang baik, dan Jian Mucheng selalu tidak memiliki pemilik kota. Mereka semua dikelola oleh Asosiasi Tetua Klan Pohon Emas Biru. Setelah membayar banyak harga, Tetua Agung ini juga telah memperoleh dukungan dari Kaisar Surgawi Penghancur Jiwa dan Kaisar Surgawi Wutong. Keduanya adalah leluhur pohon, sehingga dia dapat menjaga dengan stabil di sini. Tetapi itu bukan garis keturunan langsung dari leluhur pohon, dan tidak dapat mewarisi asal-usul leluhur pohon yang mulia, dan hanya dapat menyerap dan menggerogoti aura leluhur pohon sedikit demi sedikit. Klan Pohon Emas Biru memiliki umur panjang, dan selalu percaya bahwa selama kamu memberi dirimu cukup waktu, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Bukannya tetua besar tidak ingin berurusan dengan Jin Miaosen, tetapi dia tidak berani sepenuhnya menelan kekuatan tubuh leluhur pohon. Karena kemampuan Wali Suzu yang kuat sudah cukup untuk menutupi seluruh kota Jianmu, dan selama dia berada di kota Jianmu, Jin Miaosen adalah yang paling mungkin dijaga. Itu juga tidak berani menghadapi kekuatan tubuh leluhur pohon. Tapi sekarang Jin Miaolin kembali, dan dia juga telah dipromosikan ke tingkat raja yang hebat, sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh para tetua. Seperti yang dikatakan Jin Miaosen, di bawah kecemerlangan leluhur pohon, dia juga seorang raja yang hebat, meskipun dia tidak tahu apa Jin Miaolin sekarang, dia tidak yakin akan menang. Tang San telah menonton dari sela-sela, ini tidak diragukan lagi merupakan pertunjukan besar. Tapi ini adalah waktu yang tepat untuknya. Sekarang setelah kamu menemukannya, kamu mungkin juga mengambil bagian di dalamnya. Lagi pula, itu tidak akan membahayakanmu. Selain itu, energi kehidupan dan tingkat kehidupan keluarga pohon emas biru ini sangat aneh dan menarik. Juga sangat membantuku. Pada saat ini, menghadapi pertanyaan Jin Miaosen, wajah sesepuh itu berangsur-angsur menjadi tenang, menatap Jin Miaosen dengan tatapan dingin, lalu menatap Tang San di sampingnya, berkata dengan sungguh-sungguh, kamu benar. Asal-usul leluhur pohon harus benar-benar diambil dari garis keturunan langsung diwarisi dan dilindungi, tetapi Jin Miaolin telah jauh dari kota Jianmu selama bertahun-tahun, dan hal pertama yang perlu diverifikasi adalah identitasnya. Selain itu, asal-usul pohon warisan sangat penting, dan itu bukan sesuatu yang dapat kamu putuskan sebagai pewaris garis keturunan. Aku juga tidak dapat memutuskan ya, kamu berani memimpinnya sendiri. Apakah kamu pernah memikirkan perasaan klan? Dalam hal ini, pertemuan para tetua perlu diadakan untuk memverifikasi identitas Jin Miaolin, dan pada saat yang sama,
referendum diperlukan untuk mengetahui apakah dia akan mewarisinya. Kata-kata ini terdengar tinggi, dan dua tetua lainnya yang mengikutinya mengangguk lagi dan lagi. Jin Miaosen berkata dengan dingin, referendum. Dewan Tetua adalah aula satu katamu. Apa perbedaan antara referendum dan keputusanmu? Persetujuan asal leluhur adalah persetujuan terbesar, dan itu adalah kehendak nenek moyang. Dia tahu betul bahwa hasil referendum tidak mungkin bagi saudaranya untuk mewarisi asal-usul leluhur pohon. Sekarang asal-usul leluhur pohon telah kembali dengan kematian ayahnya, kekuatan asal ini setara dengan terus-menerus memelihara semua orang emas biru. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin besar manfaatnya. Selain itu, para tetua telah menggunakan berbagai metode untuk merangsang kekuatan leluhur, sehingga mereka dapat didistribusikan lebih cepat dan mendapat manfaat darinya. Meskipun penatua lain tidak menguntungkan seperti itu, mereka dapat terus mendapat manfaat darinya. Dapat dikatakan bahwa itu mengikat seluruh gereja Presbyterian dengan kereta yang diminati. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin seseorang mengejar saudara laki-laki dan perempuan mereka? Setelah asal-usul leluhur pohon diturunkan, kecuali jika itu adalah umpan balik setelah menjadi kaisar, jika tidak, klan lain akan mendapatkan lebih sedikit darinya. Setelah Penatua Agung tenang, jelas bahwa dia tidak perlu takut. Penatua pertama, bagaimanapun, mengabaikan Jin Miaosen, menoleh untuk melihat Tang San, dan berkata, aku pikir kamu adalah Jin Miaolin, bagaimana menurutmu? Jika kamu benar-benar Jin Miaolin, maka di sini, Jin Miaosen tidak memiliki tempat berbicara. Tang San memandangnya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu biarkan para tetua memutuskan. Jin Miaosen sedang terburu-buru ketika dia mendengar kata-kata, saudaraku, tidak. Gereja Presbyterian adalah semua kata-katanya. Penatua Agung mengabaikannya, dan segera berkata, oke, seperti yang kamu katakan. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, dan cahaya biru keemasan naik ke langit, meledak ke udara dengan pohon besar berbentuk dari nenek moyang pohon bayangan biru emas. Cahaya besar dan bayangan mekar di udara, dan kecemerlangan yang luar biasa mengembang dan meledak di udara. Pohon biru emas besar menjadi semakin suci dan megah di bawah penerangan cahaya dan bayangan ini. Jin Miaosen memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan, tetapi Tang San memberikan pandangan meyakinkan. Untuk beberapa alasan, ketika dia bertemu mata Tang San, Jin Miaosen hanya merasa seolah-olah hatinya menjadi jauh lebih stabil. Mentalitas Tang San tentu saja berbeda dari itu, yang tidak diketahui Jin Miaosen adalah bahwa kakak laki-laki yang dia kenal sama sekali tidak peduli dengan hasil referendum Dewan Tetua. Tang San sudah mengambil keputusan, bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong ketika dia memasuki Baoshan. Dia sekarang telah memperoleh garis keturunan langsung paling murni dari klan pohon emas biru dari Jin Miaosen, dan dengan garis keturunan ini, dia dapat memobilisasi kekuatan leluhur pohon. Kekuatan hidup tingkat tinggi yang begitu besar, murni, sangat membantu Tang San. Sangat mungkin bahwa dia akan dapat membantunya membawa semua merek garis keturunan ke tingkat ke-11, dan meletakkan dasar yang kuat untuk terobosan di masa depan. Karena itu, bahkan jika itu adalah perampokan, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Alasan mengapa dia setuju untuk mengadakan pertemuan para tetua adalah karena dia ingin melihat apa kekuatan inti sebenarnya dari klan pohon emas biru sekarang, dan kemudian memutuskan langkah selanjutnya. Dengan peningkatan kesadarannya yang terus-menerus, banyak hal dalam kehidupan sebelumnya menjadi jelas. Menghadapi situasi seperti itu, dia tahu betul apa yang harus dia lakukan untuk memaksimalkan manfaatnya. Jin Miaosen mendekati Tang San dan dengan lembut menyentuhnya dengan duri di punggungnya. Tang San menyampaikan kepadanya perasaan tenang. Dia mengabaikan para tetua, dan sebaliknya memusatkan kesadarannya pada pohon emas biru besar yang menjelma oleh leluhur pohon di depannya. Pohon emas biru ini memberinya perasaan bahwa itu adalah sumber kehidupan di dunia ini, di mana kemurnian dan konsentrasi energi kehidupan mengalir. Itu bahkan membuat Tang San merasa seperti dia telah kembali ke alam dewa. Meskipun energi kehidupan ini berbeda dari energi roh para dewa, kemurnian energinya sangat istimewa, dan itu memberi Tang San perasaan yang sangat aneh. Itu semacam sublimasi tingkat kehidupan, bahkan Tang San merasakan fitnah. Dia juga telah melihat kaisar yang begitu kuat seperti Kaisar Iblis Kristal, dan seorang master yang mengendalikan nasib seperti Kaisar Iblis Tianhu. Namun,
dibandingkan dengan wajah logam biru besar di depannya, itu masih tidak sebagus level kehidupan. Karena itu, dia sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Jin Miaosen sebelumnya, bahwa leluhur pohon sebelumnya adalah salah satu dari 3 leluhur seluruh negeri dongeng. Ini mungkin salah satu asal mula seluruh alam ketika baru lahir. Keberadaan tingkat ini, jika tidak kehilangan asal kesadaran, hanya asal kehidupan yang tersisa, dan bahkan dapat dikatakan menjadi akar dari evolusi pesawat. Sangat disayangkan bahwa terlalu sulit untuk menjadi dewa sejati. Tidak mungkin bagi individu untuk berhasil. Jika kamu ingin menjadi dewa di tempat yang bukan dewa, hanya ada 2 cara untuk berhasil. Yang relatif sederhana, seperti ketika Tang San menjadi dewa, mengandalkan alam dewa yang ada dan memperoleh posisi dewa dari alam dewa, sehingga mencetak dewa dan akhirnya menjadi dewa, menembus alam asli dan naik ke tingkat yang lebih tinggi ke alam dewa. Situasi lain jauh lebih sulit, yaitu, untuk mendorong evolusi seluruh pesawat, hanya dengan membiarkan pesawat berevolusi ke tingkat alam dewa, dan seluruh dunia akan meningkat, para dewa yang sebenarnya dapat muncul. Selain itu, pada saat itu tidak akan ada satu dewa, tetapi banyak, dan pemimpin akan menjadi penguasa seluruh alam dewa. Pada tingkat kehidupan, pohon emas biru ini sebanding dengan pohon keabadian asli Tang San yang berevolusi 2 kali di benua Douluo. Perbedaannya adalah bahwa pohon keabadian itu sendiri dilindungi oleh alam dewa, dan kesadarannya sendiri selalu ada. Dan nenek moyang pohon ini seharusnya mengalami beberapa kecelakaan dalam proses evolusi tahun itu. Kecelakaan itu menyebabkan evolusinya gagal, atau tidak menemukan cara yang benar sama sekali, hanya evolusi sederhana, yang dipengaruhi oleh pesawat dan muncul dengan pesawat. Yang disebut dewa di sebagian besar pesawat sebenarnya seperti ini, seperti master pesawat dari pesawat ini. Penguasa pesawat tanpa alam dewa sebagai pendukung sebenarnya hanyalah alam bawah sadar sebuah pesawat, bukan kehidupan cerdas yang nyata. Mereka hanya memiliki insting untuk memelihara pesawat, dan secara naluri mereka akan mencari keuntungan dan menghindari kerugian bagi pesawat. Di alam seperti itu, jika basis kultivasi seseorang dinaikkan ke tingkat yang melebihi seorang kaisar, yaitu, untuk memasuki tingkat dewa, maka hanya ada 2 kemungkinan, baik untuk benar-benar menciptakan alam dewa, atau untuk menjadi yang disebut dewa. Yang disebut dewa ini tampaknya merupakan kehidupan tingkat yang lebih tinggi, tetapi pada kenyataannya ia berasimilasi dengan alam dan menjadi keberadaan bawah sadar. Leluhur pohon ini, menurut penilaian Tang San, seharusnya termasuk dalam situasi yang terakhir. Tingkat budidayanya mungkin telah mencapai puncak bidang ini sejak awal, dan kemudian kesadaran tidak dapat dikatakan gagal ketika mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga tidak berhasil. Pada akhirnya, ia berasimilasi dengan langit dan bumi, meninggalkan tubuh, tetapi kesadaran menjadi bagian dari bintang Falan. Dengan kata lain, bagian dari Lord of the Planets. Hanya dengan cara ini ia dapat meninggalkan sumber kehidupan tingkat tinggi. Sayang sekali, namun, kemungkinan evolusi ini sangat rendah. Pesawat bintang Falan itu sendiri terlalu kuat, pesawat yang kuat seperti itu tidak dapat melahirkan posisi dewa, dan keberadaan alam yang cukup kuat hanya dapat berasimilasi dengan langit dan bumi pada akhirnya. Ini tidak diragukan lagi semacam kesedihan untuk praktisi seperti susu. Pada saat ini, satu demi satu siluet melesat dari kejauhan dengan cepat, mendekati pohon biru emas yang besar. Ketika mereka datang di bawah pohon emas biru dan melihat Penatua Agung yang suram dan Tang San dengan 8 tentakel berduri di belakangnya, ekspresi mereka tidak bisa tidak berubah. Siapa ini? 8 duri berarti Raja Agung. Dan pada tingkat ini, di seluruh klan pohon emas biru, saat ini hanya ada 3, dan mereka adalah 3 tetua teratas. Tang San memulihkan kesadarannya dan diam-diam menyaksikan para tetua klan pohon emas biru. Jumlah tetua klan pohon emas biru jauh lebih banyak daripada yang dia bayangkan. Melihat sekeliling, ada lebih dari 40. Di antara mereka, selain tetua pertama, ada 2 dengan 8 duri di punggung mereka. Yang hanya sedikit lebih rendah dari penatua pertama, dan jelas merupakan penatua peringkat teratas. Apa artinya 40 tetua? Itu berarti ada lebih dari 40 kekuatan tingkat 10 di klan pohon emas biru yang memiliki ranah raja atau lebih. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat dari klan iblis merak. Tidak heran mereka bisa duduk di kota utama tanpa seorang kaisar tanpa dibawa kembali. Hal ini juga erat kaitannya dengan kekuatannya sendiri. Ketika begitu banyak kekuatan klan pohon emas biru di atas peringkat ke-10 berkumpul di bawah pohon emas biru, kekuatan hidup murni di udara setebal substansi.
Dalam nafas kehidupan yang begitu kuat, jika itu adalah ras biasa di sini juga tidak mungkin untuk bertahan hidup, energi kehidupan terlalu kuat, dan itu akan langsung meledak. Bermandikan energi vital yang kental ini, Tang San dapat dengan jelas merasakan tanda-tanda vitalnya menyublim. Dia benar-benar ingin terus seperti ini, perasaan ini benar-benar luar biasa. Jangan lihat dia sekarang karena dia memiliki basis kultivasi urutan ke-11, dan kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi adalah yang teratas dari peringkat yang sama, dengan berkah dari berbagai garis keturunan. Namun, masih ada jalan panjang untuk memulihkan ranah tingkat Raja Dewa sebelumnya. Karena di alam ini, mustahil baginya untuk kembali ke alam semula. Jika ia ingin kembali, ia harus melampaui alam ini. Pada saat itu, yang akan ia temui adalah ujian yang paling sulit, dan ia harus menghadapi yang paling berat. Ujian sulit di alam semesta. Kembali ke tingkat Raja Dewa sama sekali tidak sesederhana mengatakan itu, dibutuhkan akumulasi yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi sukses. Pada saat ini, energi kehidupan yang sangat murni ini tidak diragukan lagi merupakan kultivasi terbaik untuk Tang San. Dalam hal kesadaran spiritual, ia memiliki kekuatan keyakinan, tetapi pada tingkat energi kehidupan, meskipun klan pohon emas biru jauh dari dibandingkan dengan samudra biru yang tak berujung, hal yang paling menakjubkan tentang klan pohon emas biru ini adalah bahwa tingkat energi kehidupan mereka terlalu tinggi. Apa yang terjadi dengan tetua pertama? Ini yang ini. Penatua tingkat raja besar lainnya dengan 8 duri berjalan ke penatua pertama dan bertanya dengan curiga. Penatua pertama berkata dengan sungguh-sungguh, dia mengaku sebagai Jin Miaolin. Jin Miaolin. Mendengar nama ini, para tetua tiba-tiba menjadi sedikit bergejolak. Tentu saja mereka semua tahu siapa Jin Miaolin itu, apalagi saat Tang San masih memiliki Jin Miaosen di sisinya. Tetapi tiba-tiba, mata para tetua menjadi agak menentang, karena apa yang disebut kepentingan menggerakkan hati orang. Meskipun para tetua sangat jelas tentang apa arti garis langsung leluhur, di bawah kecemerlangan para leluhur, mereka milik seluruh keluarga Fuze tanpa warisan. Meskipun tidak ada kaisar, itu memberi mereka setiap manfaat besar. Biarkan mereka meningkat lebih baik, semakin tinggi basis kultivasi, semakin lama umurnya. Klan pohon emas biru dikenal karena umur panjang mereka, tetapi semakin mereka melakukannya, semakin mereka menghargai hidup. Ini juga alasan mengapa klan pohon emas biru jarang meninggalkan kota terdalam kota Jianmu. Penatua pertama terbatuk, dan menarik perhatian semua anggota klan pohon emas biru yang hadir kepadanya, dan berkata dengan ekspresi serius, hari ini, aku memanggil semua orang di sini karena ada masalah yang sangat penting. Klan ini, yang mengaku sebagai Jin Miaolin, orang yang berada di garis lurus leluhur pohon, pergi bertahun-tahun yang lalu untuk menemukan masa depan keluarga kami. Tetapi karena dia telah pergi untuk waktu yang lama, aku tidak dapat sepenuhnya mengkonfirmasi identitasnya. Pada saat yang sama, dia menyatakan bahwa dia akan mewarisi pohon. Warisan leluhur saja yang menikmati kemuliaan leluhur pohon. Oleh karena itu, aku mengundang semua tetua untuk datang ke referendum untuk melihat apakah dia diizinkan untuk melakukannya. Mendengar kata-katanya, Jin Miaosen segera marah, kamu menyesatkan para tetua. Pertama-tama, tidak ada keraguan tentang identitas saudaraku. Baru saja, Suzu telah mengenali status garis keturunannya, yang sama sekali tidak mungkin untuk dipalsukan. Warisan Suzu hanya dapat diselesaikan dalam garis keturunan langsung kami. Kami benar-benar dapat mewarisi kecemerlangan leluhur pohon. Ketika saudara lelakiku tidak kembali, kamu mengatakan bahwa aku adalah seorang wanita dan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisan leluhur pohon. Sekarang saudara laki-lakiku sudah kembali, dan kamu ingin menyesatkan semua orang. Tetua Agung malah menjadi tenang. Melihat Jin Miaosen yang marah, dia menghela nafas dan berkata, Miaosen, kamu telah salah paham. Yah, mari kita terima bahwa dia adalah Jin Miaolin untuk saat ini. Kemudian, terserah para tetua untuk putuskan melalui referendum. Aku berjanji pada diriku sendiri, kan? Warisan nenek moyang pohon, untuk klan pohon emas biru kita, adalah masalah besar hidup dan mati, jadi tentu saja kita tidak bisa terburu-buru. Karena referendum telah diputuskan, mari kita mulai selanjutnya. Biarkan kehendak semua orang yang memutuskan. Melihat kehadiran dewa lamanya, Jin Miaosen benar-benar ingin bergegas dan memukul wajah lamanya. Tetua pertama sangat tenang, tentu saja karena referendum oleh para tetua tidak mungkin sama sekali.
Semua tetua dapat mengambil manfaat dari kecemerlangan para leluhur. Dalam hal ini, siapa yang mau mengorbankan kepentingan mereka sendiri? Jadi Jin Miaosen berada dalam buru-buru. Itu juga tidak mengerti mengapa kakak laki-laki itu mau memilih. Sudah terlalu lama pergi, dan tidak tahu bagaimana situasi klan pohon emas biru saat ini. Gereja Presbiterian telah lama terikat oleh kepentingan. Pada saat ini, Tang San mengambil 2 langkah ke depan dan datang ke Tetua Agung. Dia memandang Tetua Agung dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih semua tetua, datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan sementara para tetua ini. Aku telah pergi selama bertahun-tahun, dan aku sangat khawatir tentang banyak situasi di klan yang tidak dikenal, dan aku sangat berterima kasih kepada para tetua atas kontribusi mereka kepada klan selama bertahun-tahun." Seperti yang dikatakan tetua pertama, warisan leluhur pohon sangat penting, dan tentu saja itu harus dipilih oleh semua tetua. Pemungutan suara terakhir digunakan untuk memutuskan. Tapi sebelum itu, aku punya beberapa kata untuk diucapkan. Penatua Agung, tidak apa-apa. Melihat senyum damai di wajahnya, Tetua Agung merasa sedikit gugup, meskipun dia sangat yakin bahwa Jin Miaolin tidak mengatakan apa-apa, itu akan sia-sia, tetapi untuk beberapa alasan, dia sedikit gugup saat ini. Tapi tidak peduli apa, saudara dan saudari Jin Miaolin dan Jin Miaosen adalah garis keturunan langsung dari leluhur pohon. Bahkan para tetua yang hadir terikat oleh kepentingan mereka, tetapi mereka tidak berani terlalu memaksakan garis keturunan langsung dari leluhur pohon. Jika tidak, Jin Miaosen akan melakukannya lagi. Bagaimana kamu bisa menghadapi Penatua Agung dengan sikap seperti itu? Tidak ada yang berani bersinar di bawah kecemerlangan leluhur pohon, itu benar-benar merusak garis keturunan langsungnya. Tolong beritahu aku, Tetua Agung berkata dengan sangat murah hati di permukaan. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.